Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sering saya ingatkan, marilah kita senantiasa berupaya untuk membenahi diri, membenahi hati, sampai kita benar-benar soal kehadirat ilahi, akhirnya kita benar-benar mendapat ridhonya dan mendapat surganya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa kita dalam rangka mencetak generasi, ada beberapa kiat, beberapa trik yang dengan kiat dan trik itu sangat bisa diharapkan akan mendapatkan generasi atau anak yang bermutu, berprestasi, yang bisa dibanggakan. Nah, itu di hadapan Allah dan di hadapan agama dan kita semua. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan menyampaikan pesan tentang bahwasanya di samping anak itu atau orang-orang yang terdekat dengan kita, anak dan istri bisa kita didik dan nanti akan membanggakan kita. Namun di saat yang sama ada juga yang justru malah memusuhi kita, terutama sekali lagi anak istri yang setiap hari kita bisa bertemu. Dan ini pernah diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara anak-anak kamu, istri-istri kamu, ada yang menjadi musuh kamu. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ini satu sinyal untuk peringatan dari Allah bahwasanya anak dan istri yang menjadi musuh itu harus kita waspadai. Mari kita uraikan ini, bagaimana si anak dan istri kok sampai menjadi musuh. Kalau kita telusuri asbabul nuzul ayat ini, ternyata di satu saat beliau Nabi itu ada perintah untuk berhijrah, termasuk para sahabat. Namun dalam perjalanannya atau dalam riwayatnya, banyak dari para sahabat itu yang tidak direstui, tidak diperbolehkan oleh istri-istrinya, oleh anak-anaknya. Tentu secara manusiawi wajar, anak-anaknya khawatir nanti jangan-jangan terbunuh dalam hijrah itu atau dalam jihad itu. Termasuk juga istri mengkhawatirkan bagaimana nanti kalau tidak kembali, bagaimana nanti kalau tewas atau mati di tengah jalan dalam perjuangan dalam hijrah itu. Padahal itu di saat seperti ini si suami atau si orang yang oleh beliau Nabi diperintahkan untuk hijrah, untuk berjuang, maka bagaimana harus bersikap. Inilah yang harus kita jelaskan, yang harus kita uraikan, karena sangat mungkin atau sering terjadi bagi si orang itu, apakah si suami itu jadi bingung untuk menentukan sikap. Bagaimana, haruskah patuh kepada beliau Nabi sementara oleh istri yang tidak boleh, termasuk anaknya bahasa Jawa gandoli. Pada itu marilah kita perjelas ini, kita tegaskan bahwa bagaimanapun di ayat yang lain dikatakan bahwa kita harus mengedepankan urusan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang patut kita camkan, patut kita jadikan pedoman. Sekali lagi, kita harus mengedepankan urusan. Di saat seperti ini kita harus memilih, harus kita dahulukan urusan-urusan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Di hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahwa seseorang itu tidak dikategorikan punya keimanan yang sempurna selama aku
aku Kanjeng Nabi itu tidak lebih dicintai, termasuk lebih-lebih Allah. Jadi harus kita prioritaskan, kita utamakan, andaikan di saat yang sama urusan antara kita dengan Allah, dengan Rasulullah bertemu atau kebetulan berbareng dengan urusan kita pada keluarga, pada anak dan istri. Karena itu akan mencerminkan kita akan punya peringkat iman yang sempurna. Bahkan di ayat yang dikatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Di ayat itu dikatakan bahwa ada 7 masalah atau ada beberapa orang dan beberapa masalah yang mana itu sering menjadikan satu pertimbangan yang berat untuk mengedepankan masalah-masalah yang berhubungan dengan Allah, di antaranya jihad, perang, atau hijrah. Maka di ayat itu dikatakan, kalau sekian masalah atau 7 orang atau 7 masalah yang itu lebih kamu cintai, qul in kana aba'ukum, andaikan bapak kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta kamu yang selama ini kamu usahakan, wa tijarah, dan perdagangan yang kamu rintis, tahsyawna kasadaha, masakin tardawnaha, dan rumah-rumah kamu yang kamu cintai. Ahabba ilaikum, itu lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, daripada cinta kepada Rasul, cinta kepada perjuangan, maka tunggulah. Artinya Allah mengancam pada saatnya nanti Allah akan memberi sanksi jika cintamu melebihi cinta kepada Allah, jadi kamu lebih cinta kepada sesuatu yang jumlahnya sekian tadi, akan mengalahkan yang seharusnya lebih cinta kepada Allah, namun kenyataannya lebih cinta kepada sesuatu selain Allah tadi. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allah akan menimpakan satu sanksi yang tentu ini tidak ringan, tentu akan mengkhawatirkan kepada kita semua. Karena sekali lagi lebih-lebih tentang orang yang paling dekat dengan kita itu anak dan istri. Makanya marilah ini kita waspadai. Artinya apa? Di samping kita harus mengedepankan urusan kepada Allah dan kepada Rasulullah dan perjuangan, maka marilah khususnya kepada istri dan anak. Di suatu saat kok anak dan istri itu punya satu kemauan yang mana ini berbenturan dengan urusan kepada Allah dan Rasulnya, maka marilah kita kedepankan urusan Allah dan Rasulnya. Misalnya kita di saat mau berjuang, di saat mau berjihad, mau hijrah, kok dikendon-kendoni, dihalang-halangi, yang ini akan menyebabkan kita nggak jadi berangkat. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Karena nanti yang akan rugi kita semua. Karena kita lebih memilih kepada anak. Maka dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhu. Sampai dikatakan sebagian dari istri-istrimu, anak-anakmu jadi musuh kamu, ya, dalam konteks seperti ini. Sekali lagi jangan sampai ini terjadi, karena kita harus waspada. Yang jelas dalam konsep adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Kita tidak boleh patuh kepada siapapun, kepada makhluk, yang mana kepatuhannya ini akan menyeret kita kepada tidak taat kepada Allah. Sekali lagi, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada patuh kepada makhluk dalam rangka untuk maksiat kepada Allah. Ini harus kita buat prinsip, kita buat pegangan yang kuat. Jadi siapapun makhluk itu, orang-orang terdekat kita, misalnya anak kita, istri kita, saudara kita, atau bisnis kita, atau apapun, pokoknya kok hal-hal ini kok sampai
menyeret kita kepada maksiat kepada Allah, jangan sampai terjadi. Nah, itu pesan dari Allah. Tentu harus kita perhatikan dalam rangka agar supaya kita selamat, iman kita selamat, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Karena Allah memberi ultimatum, fahdharuhum, berhati-hatilah kalau menjumpai, kalau menghadapi masalah tentang anak, tentang istri yang setiap hari kita bertemu, ternyata tidak bisa kompak, tidak bisa diajak untuk bersama-sama menuju Allah. Demikian saudara-saudaraku, dalam rangka saya menyampaikan pesan ini, dan tentu termasuk dari saya sendiri, semoga ini membawa wacana, membawa pencerahan kepada kita, biar kita bisa berprinsip, berpegang teguh dengan kuat bahwa urusan paling prinsip, urusan yang paling vital yang harus kita utamakan adalah urusan-urusan berhubungan. Sekali lagi, semoga manfaat masyarakat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.